Tema 1, subtema 1 di pembelajaran keempat. Kita mulai belajar. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat bagi sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, tetapi ada manfaat lain dalam kehidupan kita. Lihat gambar di samping ini. Di sini ada gambar tumbuhan, manusia, dan hewan. Gambar ini menunjukkan bahwa manfaat tumbuhan selain untuk kehidupan makhluk hidup, juga manfaatnya sebagai sumber oksigen untuk bernapas bagi tumbuhan, bagi hewan dan manusia. Tumbuhan mengeluarkan oksigen dan oksigen dihirup oleh manusia dan hewan. Manusia dan hewan mengeluarkan karbon dioksida atau disebut dengan CO2. Sehingga hubungan antara makhluk tumbuhan dengan hewan dan manusia adalah hubungan yang saling menguntungkan. Pada pembelajaran pertama, kita sudah membahas tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Nah, di antaranya ada manfaat tumbuhan bagi manusia dan juga ada manfaat tumbuhan bagi hewan. Nah, di diagram ini coba kalian isi 5 jenis manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Sudah? Nah, kita samakan ya. Yang pertama adalah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup sebagai sumber energi bagi manusia dan hewan. Yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi supaya tubuh kita sehat harus banyak mengandung vitamin. Salah satunya kita makan makanan yang mengandung vitamin seperti buah-buahan. Itu adalah salah satu tumbuhan yang mengandung vitamin. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yang ketiga adalah sebagai oksigen untuk bernapas. Nah, kalau tidak ada oksigen, tentunya manusia akan mati. Kalau tidak ada oksigen, itu berarti tumbuhan tidak ada. Maka tumbuhan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan hewan. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup adalah pengikat air tanah. Jadi, ketika air hujan besar, maka tumbuhan ini juga menyerap sari-sari air untuk kebutuhan hidupnya, sehingga air bisa terjaga dari bencana banjir, diikat oleh air tanah. Selain itu juga manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup peneduh dan memperindah keindahan di bumi. Coba kalau kalian panas-panasan lalu mencari tempat teduh, ada pohon yang rindang. Nah, mantap kan? Nah, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Dan kalaupun bumi tidak ada tumbuhan, akan menjadi gersang, panas, sehingga tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh kita. Ide pokok. Kemarin pembelajaran ke-1 sudah dijelaskan tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, di pembelajaran 1 kamu sudah mencoba teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulan. Di sini ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom teks, yang kedua ide pokok, dan yang ketiga kesimpulan. Paragraf pertama,
Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ide pokok ini berada di satu paragraf ini berada satu ide pokok. Ide pokok ini berada di kalimat utama, biasanya ada di kalimat pertama. Nah, coba lihat, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Selanjutnya, bacalah tabel berikut dan berikan pendapatmu. Di paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokok dari paragraf kedua ini adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Dan kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Untuk membuat kesimpulan yang baik, tentunya kalian harus memiliki kemampuan, diantaranya pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, intisari dari tulisan, dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, itu salah satu membuat kesimpulan yang baik. Jadi kalian harus paham dulu banyak kosakata. Intinya kalian harus banyak membaca, karena membaca itu penting. Ya, buku adalah gudangnya ilmu, kuncinya adalah membaca. Kalau kalian ingin menjadi anak yang banyak ilmu, orang yang memiliki ilmu, maka harus banyak membaca. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini cukupkan sekian saja. Tapi sebelumnya ada tugas untuk kalian. Lihat dan pahamilah kelima sila Pancasila berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, kemusyawaratan, perwakilan, dan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu juga amati kedua gambar berikut. Nah, ini ada gambar yang satu yang sedang bersih-bersih, yang kedua ada siswa yang sedang berkomunikasi. Nah, tuliskan cerita masing-masing gambar tersebut ya. Gambar ini diceritakan oleh kalian dan gambar yang kedua juga diceritakan oleh kalian. Kalau bisa gambarnya ini menyambung ceritanya. Ini boleh satu paragraf, ini boleh satu paragraf. Jadi ada 2 paragraf, minimal 2 paragraf. 3-4 boleh, silahkan ditulis di buku tugasmu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.